Salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa lagi dengan saya di channel Penabur Benih. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan kembali mendengarkan bagaimana Iran bersukacita atas meninggalnya Khamenei, dan mereka juga semakin berani untuk menyuarakan kebenaran di tengah-tengah peperangan saat ini. Mari kita menyimak video ini dari awal sampai akhir. Hi guys, live in Vancouver in Yaletown, where there is a celebration or a demonstration, whatever you want to call it, freedom in Iran, and people are happy about the recent developments. So I'll just want to show you what's happening there. Thank you. Thank you so much. Can I hold your sign from the other side? Yeah. This one? Yeah, this one. I really like that sign. Hey, thank you. Gets voting gas in the United States and France. Menurut Anda maksud video ini apa, Bray? Ya, di saat warga Iran dibun-bun oleh Khamenei, kalian diam, kalian nggak bersuara. Ketika Khamenei dibun-bun, kalian nangis-nangis. Minta kepada kang kekuatan untuk semakin mati. Oh, lumayan konfliknya kalau kemudian beliau selalu. Dukungan kita kepada rakyat Iran, ya apapun yang terjadi, tetaplah Iran sebagai saudara kita. Terlepas daripada khilafiyah yang ada, ya tetap musuh kita adalah Amerika, Zionis Israel dan sekutu-sekutunya. Maka dari itu tidak lain dan tidak bukan, kami berharap seluruh umat Islam yang ada di dunia, bukan saja umat Islam, tapi seluruh rakyat yang ada di dunia yang cinta kepada perdamaian, maka kita wajib hukumnya untuk mendukung daripada rakyat Iran, ya bangsa Iran, ya untuk terus menggelorakan ini, jangan sampai padam ini. Mudah-mudahan dengan Iran melakukan ini semua, Israel hancur sehancur-hancurnya, Amerika hancur sehancur-hancurnya. Ya, maka dari itu kita katakan ini
menjadi satu trigger, ya, wafatnya syahidnya Ayatollah Ali Khamenei. Ini menjadi satu trigger bahwa Iran tidak akan pernah gentar walaupun pimpinannya syahid, tapi ini menunjukkan satu permulaan yang menjadi satu kehancuran untuk Israel, Amerika, dan sekutunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Saya orang Iran, saya senang Khamenei mati. Aku yang orang Iran sendiri, saya senang. Itu negara saya sendiri, masalah kita sendiri senang. Tapi yang orangnya negara lain malah bela-bela. Sekarang kalian tidak boleh mengikut bela-bela Khamenei. Syahid. Syahid dari mana? Emang kamu tinggal di Iran, kamu pernah lihat dia apa yang lakukan? Di video ini aku bilang terima kasih untuk Trump, terima kasih untuk Netanyahu, udah habiskan dia. Mampus Amerika! Mampus Amerika! Mampus Israel! Mampus Israel! Jayalah Palestina! Jayalah Palestina! Nih ya, aku mau kasih tahu kalian, kalau kalian pengen lihat Amerika hancur sehancur-hancurnya, gampang kok caranya. Terbang ke sana, terus perang sama mereka sana. Ayo, sekarang terbang. Nah, hancurkan tuh. Jangan cuma datang ke jalan terus bilang Amerika hancur. Nggak bakal. Terbang ke sana, perang di sana. Kalau perang Iran versus Israel dan Amerika ini adalah perang agama, kalian harus tonton video ini sampai selesai. Yang pertama kita bahas hubungan Iran dan Israel sebelum tahun 1979. Iran adalah negara muslim kedua di dunia yang mengakui Israel sebagai negara yang berdaulat. Itu tahun 1950, dan yang pertama itu Turki. Bukan pengakuan penuh secara diplomatik ya guys, tapi pengakuan de facto yang sangat signifikan di tengah penolakan total dari semua negara Arab. Di balik layar hubungannya tuh jauh lebih dalam dari yang diakui publik. Iran jadi supplier minyak utama Israel. Dalam beberapa tahun bahkan nyuplai semua kebutuhan minyak Israel melalui pipeline Eilat Ashkelon yang dioperasikan bersama secara rahasia. El Al, maskapai nasional Israel, punya jalur terbang direct dari Tel Aviv ke Tehran. Mossad, badan intelijennya Israel, bantu ngelatih Safak, polisi rahasia Muhammad Reza Shah Pahlavi. The National, media UAE yang sangat kredibel untuk perspektif Timur Tengah, nulis analisis penting guys. Hubungan ini jauh lebih kompleks dari narasi dulu mereka berteman. Reza Pahlavi gak pernah ngebuka hubungan diplomatik penuh sama Israel. Reza Pahlavi ini tuh masih menunjukkan kalau dia pro-Palestina. Dia tuh bilang, kami baru akan mengakui hubungan resmi sama Israel kalau Israel mundur dari wilayah pendudukan. Buat gambarannya nih, bukan aliansi terbuka, tapi tetap ngejaga hubungan pragmatis di balik layar. Sambil di depan, Reza Pahlavi ini sambil ngejaga posisi supaya tetap diterima di dunia Arab. Nah sekarang, buat memahami kenapa sih Iran tuh benci banget sama Amerika, kamu harus tahu satu nama, Dr. Muhammad Mossadegh. Dan apa yang terjadi sama dia di 1953. Mossadegh adalah Perdana Menteri Iran yang terpilih secara demokratis di 1951. Sangat populer, sangat nasionalis. Dia melakukan satu hal yang sangat sederhana, tapi sangat mengancam kepentingan Barat. Menasionalisasi industri minyak dari Anglo-Iranian Oil Company, perusahaan Inggris yang sekarang kita kenal sebagai BP. Selama puluhan tahun, Inggris mengambil keuntungan besar dari minyak Iran. Sementara rakyat Iran tetap miskin, tetap sengsara. Inggris tentu nggak diam aja. Inggris marah. Mereka boikot minyak Iran dan blokade ekspor. Terus mereka tuh datang ke Amerika, melobi CIA buat minta tolong guys. CIA dan MI6 melancarkan kudeta. Nama operasinya Operation Ajax. CIA mengirim Kermit Roosevelt Jr., cucu dari Presiden Theodore Roosevelt Amerika. Kermit ini datang ke Tehran sambil bawa koper isinya uang tunai guys. Dia bayar preman buat kerahkan massa, buat suap pemimpin militer, buat bayar media Iran supaya mau sebarkan propaganda anti Mossadegh. Kudetanya berhasil, kurang lebih 200-300 orang meninggal di jalan-jalan Tehran. Dr. Mossadegh ditangkap, dipenjara selama 3 tahun, terus jadi tahanan rumah sampai dia meninggal di tahun 1967. Nah, Reza Pahlavi yang sempat kabur ke Roma pas Mossadegh ini populer, dibalikin lagi guys ke Tehran dan berkuasa sebagai monarki absolut yang bergantung penuh sama Amerika. Ini tuh bukan opini, bukan juga teori konspirasi. Ini tuh fakta yang dikonfirmasi sama CIA-nya sendiri dalam dokumen yang mereka rilis sendiri di tahun 2013. Operasinya dilakukan under CIA direction. Setelah 1953, Reza Pahlavi ini tuh berkuasa penuh
atas backingan Amerika dan Inggris. Dan di era ini penuh kontradiksi yang sangat nyata. Tapi ada sisi terangnya guys. Di tahun 1963, Reja Pahlavi ini tuh melancarkan White Revolution, program modernisasi besar-besaran. Perempuan dapat hak pilih, pendidikan diperluas ke semua negeri. Iran juga kirim ribuan mahasiswa buat belajar ke Amerika dan Eropa. Tehran di akhir 1970-an adalah kota modern yang punya gedung pencakar langit. Ada kehidupan modern di sana, ada juga universitas. Tapi sisi gelapnya juga ada. Safak, polisi rahasia Reja Pahlavi yang dilatih oleh CIA dan Mossad, terkenal brutal. Penangkapan tanpa proses hukum, penyiksaan, dan pembungkaman semua oposisi. Amnesty International pada tahun 1970-an menyebut Iran sebagai salah satu negara dengan catatan hak asasi manusia terburuk di dunia. Nggak ada kebebasan politik dan semua oposisi dilarang. Britannica ngerangkum ketergantungan Reja Pahlavi ke Amerika, hubungan dengan Israel di tengah konflik Arab-Israel yang terus panas, dan kebijakannya yang terus mengabaikan kepentingan mayoritas rakyat. Semua ini jadi bahan bakar paling efektif bagi retorika oposisi. Dan di Januari 1979, Reja Pahlavi meninggalkan Iran untuk terakhir kalinya. Revolusi Islam di bawah Khomeini udah nggak bisa dibendung. Reja Pahlavi pergi ke Mesir, ke Maroko, ke Bahamas, ke Meksiko, tapi nggak ada negara yang mau menampungnya secara permanen. Di saat yang sama, ketika Presiden Carter ini memperbolehkan Reja Pahlavi datang ke Amerika buat berobat kanker, mahasiswa Iran menduduki kedutaan Amerika Serikat di Tehran dan menahan 52 diplomat Amerika selama 444 hari. Ini adalah krisis yang mengubah hubungan Iran dan Amerika selamanya. Reja Pahlavi meninggal di Kairo di tanggal 27 Juli 1980 di pengasingan. Gak pernah kembali ke tanah yang pernah dia pimpin selama 38 tahun. Ironis ya, orang yang paling banyak bergantung sama Amerika meninggal ditolak dan sendirian di negeri orang. Kesimpulannya, revolusi 1979 itu bukan cuma soal agama. Itu adalah ledakan dari puluhan tahun akumulasi kemarahan. Atas kudeta CIA 1953 yang menghancurkan demokrasi Mossadegh, atas Safak yang represif dengan backingan Amerika, atas Reja Pahlavi yang terlalu dekat sama Amerika dan Israel, dan atas modernisasi yang menguntungkan elit tanpa menyentuh mayoritas rakyat. Khomeini berhasil menyatukan semua kelompok, komunis, nasionalis, Islamis, kaum menengah, kaum miskin, di bawah narasi dengan hanya menolak Israel dan Amerika secara total. Iran bisa mendapatkan kembali kedaulatannya. Dan ini yang ngebuat konflik yang lagi terjadi sekarang begitu dalam akarnya. Ketika Trump menyerang Iran, bagi banyak orang Iran, ini bukan serangan yang pertama. Ini episode yang baru dari narasi yang sama sejak 1953. CIA menggulingkan demokrasinya mereka, Reja Pahlavi represi mereka dengan dukungan Amerika, dan sekarang Amerika bom mereka lagi. Satu garis merah selama 73 tahun. Semua sumber yang aku pakai buat bikin video ini akan aku taruh di caption. Jangan lupa follow karena aku bakal terus update situasi dari konflik ini. Listen to this. I posted something about Islam. And if you go check out the comment section, they just prove the point of my video. We Iranians lived under this regime for like 47 years. You cannot tell me what's wrong and what's wrong. Okay? If you believe in any religion, I don't care which religion you believe in, do not force people to believe what you believe. Just do it yourself. Leave us be. If you want to believe in something, we go search for ourselves, you know? You cannot force people to believe in what you believe. Listen to this, okay? Don't tell us what is a good Islam or what is a bad Islam. There is nothing like this. There is no, guys, Islam, I read about it. We read Quran, okay? We know how it is for women. I don't care, like, not just for women, everything. It's so stupid. I cannot even believe in anything that they say anymore because I saw a lot as I can. I'm just 26 years old, okay? But I saw a lot from Islam. We don't want it. Just believe in whatever you want. Do not talk to us about Islam. We don't want it. We hate it. Okay? And I had to tell you guys something. In Iran, people are protesting really hard for like 1,000 times because they don't want this regime and they're not gonna go. They're just staying there, eating them alive, killing people, killing kids, like 12 years old kids, 16 years old kids.
they're killing everybody and they're cutting off the internet so people cannot know that. Like, how is this possible? Come on, where are you guys? Why you're not helping us? Where is the people who were just saying, we are with you, Palestine? Why you're not here? Why you're not making awareness of this? Ya, puji nama Tuhan, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita ikut berbahagia di mana masyarakat di Iran, rakyat Iran bersukacita turun di jalan dan bahkan mereka berjoget-joget, bergoyang oleh karena mereka betul-betul merasa merdeka, merasa bersukacita ketika mereka meninggalkan rezim yang lama oleh karena tumbangnya seorang yang membuat aturannya sendiri dan bahkan memperlakukan mereka dengan cara yang tidak benar selama ini. Kita percaya bahwa apa yang dilakukan selama ini dan mereka adalah orang Iran asli, mereka yang tahu keadaan dan kondisi di sana. Tapi kalau di sini justru mereka berusaha sanjung-sanjung Khamenei, tetapi mereka tidak mengerti, tidak memahami apa yang terjadi dalam kehidupannya. Karena itu, saudara yang terkasih, mari kita menyimak bagaimana mereka mengalami lawatan dari Tuhan. Mereka bukan hanya dibebaskan dari belenggu dosa, tetapi mereka juga ingin untuk hidupnya bahagia dan tenang dan menikmati hidup yang ada. Tetapi namun selama ini diperlakukan dengan tidak baik, maka itulah yang terjadi sehingga saat ini mereka merasa bersukacita di dalam pengenalan akan Tuhan yang benar.